Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Agak Kareba. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda di program Pautere Panggung Obrolan Terkini. Di episode Pautere hari ini pemirsa luar biasa spesial karena kita kedatangan dua narasumber sekaligus dari Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Kita akan membahas terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk membahasnya akan saya sapa terlebih dahulu narasumber kita ada Bapak Dr. Muhammad Fuad Aziz dari Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Semangat, Ya. sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian saya sapa juga Bapak Ahmad Muhajir, Kepala Bidang Pengawasan dan Bangunan Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana, sudah siap untuk membagi informasi terkait Dinas Tata Ruang Siap. Kota Makassar? Oke, nah terkait sebelum kita masuk ke tema nih Pak, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, kita mungkin pengenalan terlebih dahulu sedikit terkait dengan Dinas Tata Ruang. Boleh Pak Pak Sekdis dulu? Jadi sebelum kita masuk di kegiatan kami yang sehari-hari ini adalah pengendalian pemanfaatan ruang, izinkan saya mewakili pimpinan Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto dan Pak Kadis kami Pak Fahyudin itu selalu mewarning tentang bagaimana kita melakukan sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, sehingga pimpinan sudah melakukan inovasi dan perbedaan yang sangat signifikan bahwa Dinas Penataan Ruang ini cuman sendiri di kota dan kabupaten di Indonesia yang namanya Dinas Penataan Ruang, Mbak Tisna. Yang lain itu masih tetap bergabung, jadi memang dikelola oleh eselon 2. Nah, Dinas Penataan Ruang yang ada di Kota Makassar memang sesuai dengan definisinya, yakni ada perencanaan tata ruang, kemudian ada pemanfaatan ruang, kemudian yang ketiga pengendalian pemanfaatan ruang, dan plus tata bangunan dan lingkungan. Nah, dari keempat nomenklatur yang ada, kami terbagi 4 bidang juga. Bidang perencanaan, dalam hal ini bidang tata ruang, kemudian bidang pemanfaatan yang di dalam hal ini dilakukan oleh bidang pengembangan, karena di sini data dan pemanfaatan ruang yang harus kuat di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya bidang penertiban ruang dan bangunan. Itu memang di situ dia punya nomenklatur pengendalian pemanfaatan ruang. Kebetulan di samping kiri saya memang sehari-hari berada di lapangan dan mengantisipasi aduan-aduan terhadap pelanggaran-pelanggaran tata ruang. Kemudian ada tata bangunan dan lingkungan. Nah, tata bangunan dan lingkungan ini kita coba menata bangunan yang melakukan pemanfaatan dan bagaimana mensinkronisasi, berkolaborasi agar semua bangunan itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tentunya ada perizinan-perizinan seperti yang biasa kita dengar sekarang lagi IMB, izin mendirikan bangunan, yang saat ini teman-teman di tata bangunan sudah mau melonsing perubahan-perubahan dari IMB menjadi persetujuan bangunan gedung. Setelah persetujuan bangunan gedung, maka kita akan coba memasukkan perintah dari pusat bahwa kita lakukan sertifikat layak fungsi setiap bangunan sesuai dengan kriteria yang ada, yang di given oleh teman-teman di kementerian. Nah, itu sekelumit tentang Dinas Penataan Ruang yang ada. Jadi tadi pengenalan singkat dan juga ada beberapa bidang yang dijelaskan. Yeah. Mungkin dari bidang pengawasan dan juga penertiban, Pak Kabid boleh menjelaskan sedikit tugas dan fungsinya apa secara detail? Baik, terima kasih Mbak Tisna. Untuk di bidang penertiban ruang dan bangunan, kami selalu mengacu kepada Perwali 25 tahun 2014, yang dimana penertiban ruang dan bangunan itu dua dasar. Yang pertama, tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dan yang kedua, pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki, dokumen IMB. Nah, dua dasar itulah kami turun untuk menjadi tupoksi tugas dan pokok fungsi utama kami di lapangan, dan di mana juga kami melayani berbagai macam aduan, baik aduan langsung secara persuratan maupun melalui online, yang dimana kami selalu terima dari WhatsApp ataupun dari media online. Nah, dan situlah kami menindaklanjuti semua aduan masyarakat yang ada di Kota Makassar
karena dari 15 kecamatan ini kami cuma 14 karena 15 satunya ini kepulauan. Jadi 14 kecamatan ini kami memiliki anggota sekitar 55 orang yang dimana terbagi dari 14 kecamatan tersebut. Itulah kami memiliki dasar sesuai dengan Perwali 25 tahun 2014. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait bidang yang Bapak naungi begitu. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi terkait mungkin aduan-aduan begitu Pak ya. Nah, kita masuk ke tema nih. Tema yang kita angkat adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Ini Pak Sekdi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan definisi dari pengendalian ini seperti apa Pak? Iya. Jadi pengendalian pemanfaatan ruang ini kan lahir sebenarnya dari model perencanaan tata ruang yang melahirkan RT/RW. Dokumen RT/RW ini sudah lahir disahkan di 2015. Ada namanya Perda nomor 4 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah. Itulah menjadi dasar untuk dilakukan pengendalian. Nah, banyak hal yang perlu dikendalikan. Dalam hal ini contoh ya, misalnya di kawasan pesisir kawasan pesisir yang memang kewenangan-kewenangan juga sudah diatur oleh teman-teman di kementerian. Bahkan di RT/RW kita juga sudah mengakomodir kewenangan-kewenangan terhadap bagaimana melakukan pemanfaatan ruang. Nah, banyak masyarakat atau swasta atau pemerintah sendiri itu melakukan pemanfaatan ruang. Konteks pemanfaatan ruang ini adalah bagaimana melakukan pembangunan. Nah, proses pembangunan, contoh kita jangan terlalu jauh di Makassar, misalnya ada perumahan. Nah, tentu perumahan ini bagaimana model pemanfaatannya? Dia harus membangun membangun rumah-rumah. Misalnya dia mau bangun 17 unit. Maka 17 unit ini kita akan kelola di model perencanaan yang saat ini sudah berganti nama dari KRK menjadi KKPR, Keterangan Rencana Kota. Itu sudah ketahuan akan ada rekomendasi bahwa dia harus seperti misalnya menggunakan AMDA Lalin, dokumen lingkungan. Nah, ini semua model-model pengendalian terhadap adaptasi lingkungan. Karena yang tidak kalah pentingnya bagaimana bisa perbandingan antara yang terbangun dengan yang tidak terbangun. Kita ketahui bersama yang paling viral ini adalah bagaimana kota dan kabupaten bisa menghasilkan 20% ruang terbuka hijau secara publish dan 10% yang private. Nah, tugasnya Pak Ahmad selaku kepala bidang memang ini agak berat karena dia pasca sudah direncanakan, kemudian dimanfaatkan. Pasca pemanfaatan inilah model pengendalian. Cocok enggak ini dia 10% ruang private di rumahnya? Sesuai enggak dengan keterangan rencana kota? Sesuai enggak dengan persetujuan bangunan gedungnya? Inilah yang Nah, sekarang banyak yang viral, Mbak Tisna. Ada yang bertanya, bagaimana ini kasihan kami ini sudah membangun tapi tidak ada PIMB. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman yang tadi Pak Kabit, tentu dengan ada Perwali, ada peraturan wali kota yang tentunya kita bukan mengandalkan tata ruang itu kan penataan ruang namanya, penataan ruang bukan cuman ruang udara, laut dan darat, tapi saya dengan bidang-bidang lain coba menata yang namanya juga ruang hati. Jangan sampai ini kita melakukan show force, kemudian kita nanti akan mendapatkan kata-kata tanda kutip bahwa kami dizolimi, kami melakukan penrusakan, bahkan hal-hal ini. Itulah yang diatur oleh Nah, inilah pengendalian itu. Baik. Jadi ruang hati ya Pak juga perlu untuk Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar.
Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan menyambung obrolan tadi bersama dengan Sekdis Distaru. Ada 2 poin tadi, ada RTH dan juga IMB. Saya ke RTH tadi ya Pak. Terkait dengan RTH ini mungkin saat ini Makassar 11, sekian persen begitu ruang terbuka hijaunya. Untuk kemudian mencapai angka ideal itu apa yang dilakukan Pak? Iya. Luar biasa kita punya pemimpin kota Pak Dani Pomanto, karena beliau memang punya passion itu tentang tata ruang. Sehingga pada tahun 2015 waktu muncul Perda ini itu berjalan dengan prosesnya. Nanti pada tahun 2019 Bapak Wali Kota melakukan peninjauan kembali untuk merevisi RT/RW ini. Kenapa beliau mau merevisi? Karena memang juga sejalan dengan keinginan teman-teman di pusat melalui peraturan kementerian. Itu ketika jumlah penduduk semakin bertambah, maka tentu aktivitas pun juga semakin besar. Ketika aktivitas semakin besar, maka kita membutuhkan daya dukung terhadap aktivitas itu, sehingga tentu pengelola kota, dalam hal ini kami di Dinas Penataan Ruang yang dipimpin oleh Pak Kadis kami, itu mencoba melakukan pembuatan dokumen revisi RT/RW, dan alhamdulillah PK di 2019 itu disetujui di 2020. 2021 itu sudah kita buat dokumen RT/RW, dan 2022 sampai di 2023 ini revisi RT/RW masih dalam proses legislasi, dan kita berdoa pemirsa Pautere iNews ini, doakan kami di bulan ini bisa ketuk palu untuk revisi ini, supaya persoalan-persoalan seperti RT/RW ruang terbuka hijau ini yang tadinya tidak satu data, yang ada yang 7,8%, ada yang 11,17%, dan kami yang saat ini lagi proses penyelesaian akhir pembuatan master plan ruang terbuka hijau itu bocorannya 12,11%. Namun dengan adanya Permen 14 yang baru itu, teman-teman kementerian kita coba sorong ke sana, ternyata sudah 16%. 16%. Nah, kenapa harus kita bikinkan master plan ruang terbuka hijau dan kami melakukan revisi?
karena dulu waktu tahun 2015 itu memang sudah harus mutlak 20% aturannya. Nah sekarang di RTH kita itu, di revisi RT/RW ini hanya melampirkan strategi pemenuhan 20% selama 20 tahun. Berarti 2023, berarti 2042 kita sudah harus menuju ke 20%. Nah saat ini misalnya 12,11% itu kita berarti sisa 8% untuk melakukan. Nah apa strategi-strateginya itu sudah masuk di dalam revisi RT/RW kami. Nah, contoh ada inovasinya Pak Wali sudah dijalankan oleh Pak Kadis kami itu bahwa saat ini semua teman-teman di tata ruang punya pemikiran bahwa 20% itu hamparan, Mbak. Hamparan. Nah, sekarang dengan adanya kita menghitkan kalau ruang terbuka hijau hanya mau mereduksi CO2 dan menghasilkan oksigen. Ya O2. Nah, kalau misalnya satu pohon bisa mewakili 10 meter bujur sangkar dengan hamparan itu, ngapain kita butuh hamparan sebesar, mending kita tanam pohon aja. Dan itu memang inovasi langsung dari Bapak Wali, dan kita bisa bicara konsultasi dengan teman-teman di kementerian dan itu diamini. Itulah strategi-strategi kepala daerah kami, sehingga dengan konteks hanya 12% dia bisa mewakili 20% lebih malah untuk mendapatkan ruang terbuka hijau. Baik, kita harapkan semoga 20% ini nanti bisa terpenuhi bahkan lebih ya Pak. Baik, tadi Bapak juga sempat mention bahwa kerja keras dari bidang pengawasan untuk RTH ini juga cukup luar biasa nih. Pak Kabid bagaimana Pak untuk RTH ini sejauh ini untuk pengawasannya? Baik, untuk terkait pengawasan RTH tentunya kami pasti mengacu kepada dokumen yang ada. Jadi ada kajian keterangan rencana kota, itu kita lihat, kita lihat dari GSP. Kalau tidak ada sesuai, itu kami pasti memberikan teguran. Nah di Perwali kami ada tahapan teguran kami. Pertama ada teguran lisan, kedua teguran pertama melalui surat, teguran kedua hingga terakhir penyegelan. Jadi dari situlah kami menjalankan pengawasan kami ketika ada ketidaksesuaian. Karena biasanya ada yang melanggar dari GSB maupun GSP. GSB itu garis sempadan bangunan, GSP itu garis sempadan pagar. Nah, dari situlah kami melihat ketidaksesuaian. Kalau tidak sesuai kami melakukan peneguran. Untuk penindakan tegas mungkin ada Pak? Ada. Jadi tahapan terakhir itu ada penyegelan. Ada penyegelan itu ketika kami melakukan penyegelan dan tidak ada etikat baik dari pemilik, kami melakukan pembongkaran tapi dibahas di tingkat kota. Jadi ada pembuatan SK Wali Kota yang dimana kami mengikut sertakan dengan dinas terkait, baik dari unsur Satpol PP, TNI Polri maupun dinas-dinas terkait yang menyangkut masalah pembongkaran bangunan seperti itu. Baik. Ada juga tadi bahas terkait dengan IMB nih, Pak Kabid. Mungkin bisa dijelaskan saat ini bagaimana pemberlakuan IMB di Kota Makassar. Kan saat ini sudah beralih ke yang namanya PBG begitu. Mungkin bisa diberi informasi kepada masyarakat terkait pengalihan ini. Ya, jadi untuk sementara tahun ini kami sementara dalam posisi peralihan dari IMB ke PBG yang dimana kami di bidang pengandelian tetap pasti akan mengacu kepada regulasi yang ada, yang dimana ketika penerapan PBG di tahun depan itu pasti pengawasan kami lebih intensif. Kenapa? Ketika ada dewan masyarakat terkait dengan laporan bangunan, tentunya pasti kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat, karena kalau PBG itu pengetahuan kami itu tidak ada lagi tanda tangan lurah dan camat. Jadi tentunya dalam pengawasan kami terkait dengan penerapan PBG, tentunya pasti akan kami lebih intens kembali seperti itu. Saya dengar-dengar juga ada aplikasi yang namanya Si Petarung nih Pak Sekdis, mungkin bisa dijelaskan juga aplikasi ini. Iya, Si Petarung ini
Kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Penataan Ruang. Oke, seperti apa itu Pak? Dia si petarung ini kayak satu aplikasi yang terdiri dari berbagai kanal atau dashboard. Nah, di dalam dashboardnya itu ada aduan, semua model inovasi setiap bidang itu ada di situ. Misalnya di bidang pemanfaatan, ya. Bidang pemanfaatan dikelola oleh bidang pengembangan dengan data. Dia punya aplikasi namanya Papaluang. Papaluang itu bahasa Indonesianya adalah memasak. Jadi semua data, semua penguatan data untuk dijadikan sebagai bahan untuk pemanfaatan. Apakah dia pemanfaatannya nanti berfungsi, misalnya bangunan ini bersifat komersil, sosial, itu semua dikelola di aplikasi itu. Nah, di bidang tata bangunan ada yang inovasi dari pusat yang turun masuk langsung ke situ, ada yang namanya sertifikat layak fungsi. Itu dia masuk dengan kriterianya. Kemudian di penataan ruang tentu RT RW, RDTR, kemudian secara rinci lagi dari RDTR itu sudah dimasukkan dalam kondisi itu. Kemudian ada juga di teman-teman di Pak Ahmad di penertiban, dulu namanya itu Pak Basi, sekarang berubah menjadi si Pakatau. Ya, jadi dia mulai dari before after, begitu muncul IMB sesuai dengan bangunan itu sesuai dengan IMB, dengan pasca. Kan biasanya kalau Mbak Tisna sudah dapat IMB, berarti sudah ada, hanya dalam konteks ada, tapi tidak sesuai dalam proses pembangunannya. Nah, inilah yang dipantau. Nah, di si petarung ini kita bekerja sama dengan teman-teman atau di masyarakat. Jadi RT RW yang sudah memiliki handphone itu yang langsung masuk di dalam aduan-aduan kita. Jadi kelihatan dengan konteks bahwa memang 55 tenaganya Pak Ahmad ini memang kalau hitungan secara kertas itu tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Tetapi saya lihat dengan semangatnya Pak Kabit ini bukan menjadi penghalang untuk tidak bisa memantau, seperti artinya ada aplikasi yang mereka pegang. Nah, ini semua, dan kemudian kami di sekretariat alhamdulillah banyak juga inovasi-inovasi seperti sistem informasi pengelolaan aset, si pemenang, sistem informasi penataan keuangan. Ini semua yang kami punya. Jadi aduan-aduan terhadap mulai dari perencanaan, pemanfaatan, kemudian pengendalian serta model tata bangunan itu ada di sini. Baik, luar biasa, banyak sekali inovasi dari Distaru ya Pak. Mungkin di 2024 nanti juga akan ada lagi. Tapi tahan dulu Pak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pautere. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan masih membahas terkait dengan kerja-kerja dari Dinas Tata Ruang, dan tadi juga sempat membahas tentang IMB nih Pak. Saya ke Pak Kabit. Pak Kabit, kalau dari IMB ini apakah kemudian masih ada pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat terkait dengan mungkin tidak memiliki IMB dan lain sebagainya?
Ya, terima kasih Mbak Tisna. Jadi untuk masalah pengawasan kami tentunya pasti ada saja kami dapatkan pelanggaran. Yang pertama itu pasti tidak memiliki IMB. Jadi kondisi sekarang apalagi di musim hujan ini tentunya banyak yang mengejar waktu untuk bisa menyelesaikan proses pembangunan. Akan tetapi perizinan belum dilakukan oleh pemilik bangunan. Nah tentunya kami di bidang pengawasan pasti akan melakukan monitoring. Dan kami juga pernah melakukan sosialisasi terkait dengan perwali kami 25 tahun 2014 untuk bisa bekerja sama dengan unsur-unsur tokoh masyarakat, RT, RW maupun lurah, pemerintah setempat untuk melaporkan kepada kami segera ketika ada bangunan yang tidak ber-IMB ataupun melanggar, kami minta tolong dalam melakukan kontrol seperti itu, maupun juga dari teman-teman dari media. Tentunya dengan jumlah anggota kami untuk mengcover 14 kecamatan ini tentunya tidak cukup. Makanya ketika kami menerima aduan ataupun laporan dari masyarakat, tentunya pada hari itu juga kami langsung turun ke lapangan. Mengenai masalah pelanggaran tentu pasti ada. Di Makassar ini pasti ada yang melanggar, tapi tentunya itulah menjadi acuan kami memberikan teguran pertama. Sehingga hingga akhirnya ada itikat baik dari pemilik bangunan, karena kami itu selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan memberikan penjelasan secara edukatif agar supaya masyarakat ini bisa wajib sadar dengan IMB seperti itu. Baik, ini tadi terkait IMB. Kalau terkait SLF nih Pak Sekdis, ini juga gencar dilakukan sosialisasi begitu. Setelah dilakukan sosialisasi, apakah kemudian kesadaran dari pemilik bisnis atau pelaku usaha kemudian banyak yang mengajukan SLF ini, Pak? Ya, jadi memang sertifikat layak fungsi ini perlu diketahui bahwa ini bukan izin. Kita tidak mengambil pajak atau retribusi di situ. Namun di perintah dari kementerian ada permennya, memang itu sudah ada, tinggal kami memperkuat dengan peraturan wali kota. Kenapa saya katakan bahwa sertifikat layak fungsi itu betul sangat penting, karena ini menyangkut persoalan keamanan secara bangunan itu sendiri dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Kriteria untuk mengurus sertifikat layak fungsi itu ada 3. Yang pertama adalah bangunan berlantai 4 ke atas. Kemudian yang kedua, dia memiliki basement. Yang ketiga, yang terakhir ini, ketika pemohon itu bermohon. Jadi misalnya rumahnya Mbak Tisna cuma 1 lantai, berarti poin 1 dan 2 itu tidak perlu kalau misalnya Mbak Tisna bermohon, maka kami akan keluarkan SLF. Jadi memang masih dalam bentuk, bukan tanda kutip kelonggaran, tetapi SLF ini sangat bisa dijalankan karena dia mengkaji persoalan struktur, arsitektur maupun persoalan utilitas. Jadi misalnya ada SLF-nya tentang sekolah. Sekolah kita orang tua murid pasti akan arahkan anak-anak ke bangunan yang sudah memiliki SLF karena sudah terjamin dan aman gitu, aman. Nah, ini yang perlu disampaikan, dan alhamdulillah di media iNews TV ini kami bisa meminta kepada seluruh pengusaha-pengusaha atau pemilik gedung-gedung yang berlantai tinggi ini masih kurang yang memiliki sertifikat layak fungsi. Ayo kita ber-SLF. Ya, jadi sebenarnya bukan izin, tapi sebaiknya diterbitkan, dimiliki untuk kemudian pelaku-pelaku usaha agar lebih aman begitu, Pak. Saya kembali ke IMB tadi dan juga PGB, Pak ya. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan apakah ini kalau misalnya ada bangunan nih Pak, contoh ada bangunan, kemudian apakah apabila ingin direnovasi lagi, apakah harus penerbitan IMB baru atau seperti apa, Pak? Ya, untuk kategori renovasi tentunya kita lihat dulu apakah ada penambahan ruang ataupun masalah pemanfaatan ruang. Jadi kalau misalkan penambahan lantai dari lantai 1 ke lantai 2 tentunya pasti diperlukan IMB dalam kategori renovasi. Tapi kalau hanya untuk merenovasi secara memperbaharui kayak dinding, itu saya rasa tidak perlu, karena tentunya untuk memperbaharui suatu bangunan itu dengan tidak menambah lantai ataupun ruang dan bangunan di situ, itu tidak perlu IMB.
kecuali ada penambahan lantai ataupun ruang itu perlu melakukan pengurusan IMB tapi dengan kategori renovasi seperti itu. Kalau alih fungsi sendiri seperti apa, Pak? Alih fungsi perlu iya. Seperti contoh hunian ke komersil. Jadi dari rumah tinggal itu seperti dari fungsi ke toko itu perlu. Karena secara retribusi itu sangat berbeda, Mbak. Dan itu salah satu juga potensi untuk peningkatan PAD. Karena sekarang kalau kita di Kota Makassar banyaknya bangunan yang alih fungsi dari hunian ke toko, itu tentunya pasti yang menjadi potensi baru untuk bisa meningkatkan PAD di bidang di retribusi IMB seperti itu. Baik, menyinggung terkait PAD nih Pak Sekdis, mungkin kita kan sudah memasuki penghujung tahun 2023. Sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, ini juga kita mau perkuat informasi ini bahwa memang kita adalah dinas yang melakukan pelayanan, tapi memang betul-betul dalam rangka bagaimana melakukan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebetulan di Dinas Penataan Ruang ada namanya retribusi dengan perizinan tertentu, yakni IMB tadi. Nah, IMB kalau sudah ada izin baru kita main di sertifikat layak fungsi. Jadi pintu masuk dari IMB ini adalah keterangan rencana kota. Nah, kami memang saat ini lagi dari 75 miliar, kemudian tahun berikutnya menjadi 100 miliar, sekarang menjadi 135 miliar. Memang sesungguhnya Bapak Kadis kami Pak Fahyudin sudah melakukan strategi pendapatan terhadap bagaimana sebenarnya dengan pemenuhan 135 miliar ini. Kami tidak bisa seperti mengelola yang namanya seperti PBB. PBB itu kan otomatis kalau misalnya izin IMB ini retribusi itu nggak bisa dong saya bilang ayo Mbak Tisna bangun cepat ya karena saya ada target. Ini kan tentu tergantung dari kemampuan masyarakat. Nah tetapi semua ini bukan menjadi penghalang kami di Dinas Tata Ruang. Kami selaku petarung ini untuk mendapatkan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pak Kadis kami sudah membuat inovasi atau strategi pendapatan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penguatan data. Data anggotanya Pak Ahmad, Pak Kabit, seluruh pasukan kita di bidang-bidang itu sudah turun mendata bangunan yang sudah memiliki IMB, bangunan yang sudah terkonfirmasi ber-IMB, bangunan yang belum memiliki IMB. Ini sementara ini ada 8 kecamatan yang kita sudah masukkan datanya, dan sementara anak-anak lagi turun. Tapi dengan konteks penguatan data maka semua strategi-strategi yang kita inginkan itu pasti akan kelihatan. Bahkan pendataan ini ada bobotnya 10%. Nah, setelah itu Pak Kadis langsung mau yang namanya merubah tarif. Kami punya tarif IMB itu 21.400 itu sudah 12 tahun Mbak belum berubah-berubah. Kota dan kabupaten yang lain itu sudah ada yang 32.000, ada yang 28.000, 29. Ini kita belum. Kenapa kita tidak melakukan perubahan? Kami hanya melakukan baru rencana melakukan kajian perubahan itu karena memang kita kemarin masih menginginkan inflasi itu bisa turun. Bapak Wali Kota jangan dulu membebani masyarakat di dalam persoalan ini. Dan alhamdulillah setelah inflasi kita ini normal, kita akan coba membuat kajian-kajian di dalam pelakuan. Nah ini kalau misalnya ini 15%, kalau dirubah tarif maka dia menjadi bobotnya 15, itu bisa sekian miliar kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, kami juga Pak Kadis sudah lapor ke Pak Wali bahwa ada satu yang kendala adalah pengurangan. Memang diatur di Perwali, misalnya Mbak Tisna dapat retribusi sampai 5 juta. Kewalahan minta pengurangan. Padahal kalau misalnya minta pengurangan berarti kami yang keteteran untuk pemenuhan target. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, selain pengurangan kami juga berharap IMB ini berubah menjadi PBG. PBG ini kami tidak bersentuhan dengan pemohon, tetapi langsung dengan by system yang di-given oleh teman-teman di kementerian melalui pintu masuk OSS, masuk dengan proses-proses perizinan, ada KKPR, langsung masuk di teman-teman di pertanahan.
sudah tahu ini, jadi bukan lagi persoalan izin tapi persetujuan. Jadi beda IMB, beda PBG. Izin ini persetujuan. Persetujuan kami mengeluarkan kesesuaian terhadap lahan bahwa ini bisa masuk di situ yang seperti disampaikan oleh teman-teman. Nah, berbagai strategi pendapatan itu kami coba olah, kami bisa menghasilkan jika semua ini kami didukung oleh infrastruktur, sarana dan prasarana infrastruktur mulai dari IT maupun sampai di sarana itu bisa sampai 15 miliar per bulan. Oke, Pak Sekdis, tadi juga ada beberapa pertimbangan begitu kemudian terkait dengan PAD, kemudian agar tidak membebani masyarakat begitu Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, kemudian apa yang menjadi evaluasi dari Dinas Tata Ruang sendiri, dari Pak Kabid sendiri terlebih dahulu dari bidang yang Bapak naungi, apa Pak yang mungkin perlu dievaluasi di tahun 2023 ini? Ya, terima kasih Mbak Tisna. Jadi untuk tahun depan, jadi kami itu ada penambahan tugas pokok Mbak. Jadi yang namanya kami dulu pengawasan, tahun depan kita melakukan penagihan piutang, yang dimana banyaknya setelah keluarnya SKRD, surat ketetapan retribusi daerah, banyak biasa pemilik yang belum membayar retribusi ataupun biasa kelupaan. Nah, tugas kami itu kami melakukan penambahan tugas, yang dimana anggota kami ini melakukan turun ke lapangan untuk mengingatkan kembali kepada pemilik bangunan untuk segera membayar retribusi yang sesuai dengan nilai yang ada di SKRD. Jadi itu juga merupakan strategi kami untuk bisa mencapai target kami. Jadi kan banyaknya dari beberapa bulan itu belum terbayarkan. Nah, itulah yang menjadi evaluasi kami untuk tahun depan, yang dimana kami akan terus lebih intensif juga dalam melakukan penagihan piutang retribusi IMB. Oke, baik Pak Sekdis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, singkat Pak. Ya. Closing statement. Closing statement. Sebelum ke sini saya ketemu dengan Pak Kadis kami. Beliau berpesan, memang edukasi sangat penting. Keterlibatan masyarakat di dalam hal pemenuhan terhadap proses-proses perizinan ini kami akan coba tingkatkan, bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan bimbingan teknis, penguatan terhadap internal kami, kemudian turut bermain dengan konsep bagaimana sentuhan hati terhadap masyarakat kami. Baik, terima kasih Pak Sekdis dan juga Pak Kadis. Kita tunggu inovasi selanjutnya di tahun 2024. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu